Hai guys, balik lagi sama gue Gracia Angelin. So, di video kali ini gue bersama Georgina, which is my sister. Oke. Jadi gue excited banget. Di video kali ini gue akan membahas seputar kehidupan tentang di Bali. Dia penasaran? So, let's get to the questions. Number one. Ya, sebenarnya sih ini lebih kayak ngobrol aja sih, bukan interview yang ulala gitu kan. Convenience. Jadi lo tuh mulai hidup di Bali itu kapan sih? Gue lupa deh tahun berapa ya. tahun 2012 Oktober, waktu itu kan ulang tahun gue. Oh, lu langsung pergi ya? Gue lupa. Iya, tuh. kan ada fotonya yang kata tiup lilin dulu, habis itu gue ke bandara. Iya kan? Tapi gue nggak ikut kan waktu itu. Nggak ikut ke bandara. Iya, gue nggak ikut ke bandara kan. Makanya gue nggak pernah ingat. Penerbangan gue kan subuh gitu. Oke. Niat awal lu pengen bisa tinggal di Bali itu apa waktu itu? Yang benar-benar memicu lu buat yang namanya kayaknya gue harus ke Bali nih, gitu. First. Karena kalau dari gue pribadi sebenarnya karena emang gue kayaknya jiwanya adventurous banget. Udah bosen gitu kalau misalkan mesti stay di Bekasi lagi. Ups, Gaya banget dia, ya ampun. Oke. Tapi emang gue orangnya pengennya ngerantau gitu. Emang jiwanya sukanya ngerantau, dan emang yang pengen banget gue rantauin waktu itu ya Bali paling jauh kan di Indonesia. Iya, itu juga kayaknya kesannya kita tuh udah yang kayak jauh banget ya ke Bali. Padahal tuh sebenarnya Indonesia tuh masih luas banget ternyata. Setelah kita bertambah umur ya, makin nambah usia, makin tahu gitu dunia tuh kayak gimana gitu. Tapi waktu zaman itu tuh bener-bener kayaknya Bali tuh udah paling jauh, karena kita kan ya mostly taunya tentang Bali doang gitu. Enggak, kalau gue mikirnya Oh ya? Enggak, kalau gue mikirnya gitu. Karena kan gue beranjak dari anak pariwisata. Gue merasa kalau di Bali tuh pariwisata kan maju banget, ya kan, gede. Dan udah maju banget ketimbang daerah-daerah lain. Nah makanya kenapa gue ke Bali, karena potensial untuk gue cari pekerjaan di sana. Karena kan ladangnya pekerjaan gue pariwisata kan di sana. Jadi menurut gue ya cocok lah kalau gue harus ke Bali gitu. Di samping gue juga suka sama culture-nya, sama alamnya gitu. Oke. Setelah itu, what first thing that you do after you arrive in Bali? Maksudnya adalah kan udah nih, lo berangkat nih dengan niat lo menjadi sebuah adventurous, gitu kan? Berarti lo nggak punya modal apa-apa pada saat lo kesana? Gitu. Nggak punya, modalnya cuma nekat doang. Duit juga pas-pasan. Ya ampun, cuma nekat doang. Gue nggak kebayang sih waktu itu, zamannya itu lo umur berapa waktu itu kesana? 2012 gue umur berapa ya? 2012 gue SMP. 20 lah kayaknya. 20 tahun. 20 tahun dia udah ngerantau ke Bali. So, sampai sekarang pokoknya lu 5 tahun ya berarti di Bali. Sebelum lu pulang ke Jakarta lagi sekarang pas lagi corona. Iya, kurang lebih 4 atau 5 tahun kayaknya. Dari 2012 pulangnya 2017 ya. Iya, 17. Iya, Gue balik 17. Oke. Apa sih yang hal pertama yang lo lakuin setelah lo nyampe di Bali itu waktu itu, saat itu? Karena jujur waktu itu gue sering banget kan nonton vlog orang-orang di Bali yang bener-bener dia pengen ngerantau, which is banyak banget yang dari Medan atau segala macam. Mereka tuh niat awalnya tuh sama juga kayak lu, modal nekat doang, dan mereka tuh kayak nggak nyari pekerjaan dulu gitu. Nggak nyari pekerjaan dulu, dan mereka tuh rata-rata pengennya tuh ya udah gue yang penting nyampe dulu nih di sini, nanti kalau nyari kerjanya udahlah belakangan gitu. Apa lu sama kayak gitu juga atau gimana? Apa yang lu lakuin pada saat lu pertama kali nyampe di Bali? Jadi sebelumnya itu gue cari kerjaan dulu, masih pas di Jakarta cari kerjaan dulu, ngelamar, habis itu ada panggilan interview by phone, ya udah dapet kan, baru gue ke Bali gitu. Awal mulanya kayak gitu, jadi nggak yang langsung tiba-tiba mau ke Bali langsung ntar gimana deh nanti ininya caranya gitu, nggak ada
pegangan apa-apa kan, nggak ada pekerjaan, nggak. Jadi gue di sana udah dapet pekerjaan. Oh berarti setidaknya lebih punya perencanaan lah ya dibandingkan nggak nekat-nekat banget gitu. Iya, karena kan gue sendiri banget. Iya. Terus modal juga kan nggak ada kan, bener-bener pas-pasan banget ya. Jadi hal yang gue lakuin ya supaya bisa bertahan hidup, gue cari kerja dulu lah. Kan kita nggak mau, sebenarnya nggak mau ambil resiko, dapat baru gue pergi gitu. Oke. Untuk kos sendiri hidup di Bali tuh berapa sih kira-kira? Ya kalau kita ngomongin kos sebenarnya relatif ya. Setiap orang kan beda-beda. Kita ngikutin gaya hidup. Cuman kalau di Bali karena gaya hidup tuh nggak terlalu yang wow gitu kayak di masa sih, tapi kan kota. Oke, gue potong sedikit nih. Kan lu bilang tergantung gaya hidup. Dan juga katanya di Bali, ini interesting nih statement lu nih, ibaratnya kayak di Bali itu nggak se-wow yang kayak di Jakarta. Itu maksudnya gimana? Karena mostly ya kalau kita lihat dari kacamata orang-orang maybe ya, kalau yang kayak gue yang bener-bener dari awal tuh tinggalnya tuh di Bekasi, Jakarta, kayak katak dalam tempurung, nggak pernah kemana-mana gitu, ibaratnya tinggal di Bali tuh kayak wow banget karena paradise gitu, paradise-nya Indonesia gitu, kita tinggal di salah satu paradise-nya Indonesia. Masa iya lu bisa bilang nggak wow gitu? Ya masih nggak wow ya tadi, nggak wow gitu. Itu kenapa? Lu kenapa bisa bilang kayak gitu? Iya, karena emang satu orang sebenarnya kalau budaya di Bali itu emang nggak terlalu impulsif lah gitu, maksudnya nggak terlalu ngikutin tren banget. Misalkan kalau di Jakarta kan misalkan ada tren pakai makeup ini atau skincare ini atau baju ini, orang menjadi berbondong-bondong semuanya. Kalau di Bali lebih orang tuh lebih slow, lebih bener-bener apa adanya. Lu pakai kaos kutang, pakai celana pendek biasa ya terserah, itu it's a trend menurut mereka juga, itu salah satu tren gitu. Tapi kalau di sini kan karena kita di ibu kota jadi mungkin nggak bisa juga diterapkan kan, budayanya berbeda, lebih ke budayanya pertamanya ya, karena budayanya berbeda gitu. Oke. Baik lagi nih soal kos, berapa yang mesti lo spend untuk bisa tinggal di Bali itu waktu baru maybe kalau gue bisa kalkulasiin satu tahun pertama nih lu tinggal, pada saat lu lu udah dapat kerja, nah itu apa yang lu lakuin dalam menentukan kosnya ya, menentukan kos lu live in Bali gitu? Kalau secara general nggak tahu, gue udah lupa soalnya kan udah sekitar 7 tahun yang lalu. Iya sih, gue rentetin aja ya. Oke. Kayak misalkan kos itu kalau di Bali harganya mulai dari 500 ribuan sampai 2 juta lah istilahnya kayak gitu. Tapi itu cuma khusus buat kos-kosan doang atau emang sudah sama misalkan makan gitu, akomodasi buat lu pergi kerja apa enggak, gimana? Kos doang. Itu buat wilayah mana? Karena kan pasti mungkin yang pengen ngerantau ke Bali itu dia mereka tuh mengadu nasibnya itu di tempat yang berbeda. Ada yang di Denpasar, ada yang Canggu, ada yang Ubud, ada yang Nusa Dua gitu. Nah maksudnya itu sama, range harganya tuh kira-kira sekitar segitu gitu. Kurang lebih sama sih. Standarnya segitu. Dan bedanya kalau di Jakarta sama di Bali itu kosannya, kalau di Jakarta kan udah kasur sama lemari udah gitu doang, terus kamar mandi luar. Nah kalau di Bali rata-rata kosannya itu kayak kontrakan, jadi udah ada kitchennya, terus kamar mandinya ada di dalam gitu. Tapi itu range harganya nggak mungkin gope dong, nggak mungkin 500 ribu ya kan? Iya, kalau yang kayak gitu waktu itu gue pernah dapet harganya sekitar 700 deh kalau nggak salah, 700 ribuan. 800 ribuan, gue lupa. Tapi itu murah loh. Ya untuk living cost sebenarnya murah. Untuk living cost tuh murah loh, 700 ribu. Karena apartemen di Jakarta aja range harganya yang 1.500.000 aja udah hampir nggak ada, tapi itu susah banget dicari. Iya, karena kan ibu kota. Dan juga kan ibaratnya kalau yang mau bagus ya, kalau kos-kosan aja tuh mereka sekarang gitu, untuk sekarang 1,2 itu aja udah AC sama kamar mandi dalam. Mungkin sama kamar mandi dalam. Iya,
Tapi ya mungkin pada saat zaman lu juga kan ibaratnya harga kan terus naik kan, Iya. pasti supply dan demand pasti banyak. Tapi itu kosongan, 700 tuh 800 ribu deh kalau nggak salah, itu kosongan, jadi nggak ada apa-apa, cuman ada kitchen sama kamar mandi dalam. So, Kosongan, bener-bener kosongan. oh gitu. Gitu. Tapi kalau makan gimana? Makan termasuk murah lah, murah di situ, living costnya murah. Kalau makan tuh sebulan ya standar 1 juta lah ya, 1 juta. Sejuta. Itu masak sendiri Masak atau sendiri. yang masak sendiri? Masak sendiri. Gua Udah pikir- mewah, Udah mewah. udah mewah 1 juta. Tapi pada saat itu mentality apa yang lo terapkan buat tinggal di Bali? Karena kan mostly yang tadi lo bilang culture udah beda, lifestyle pasti beda. Ibaratnya kaget nggak sih waktu baru pertama kali pindah? Enggak, karena orangnya mostly welcome, terus juga nerima juga kan, nerima perantau juga. Tapi kendalanya cuma di bahasa, karena kita nggak tahu kan bahasa Bali kayak gimana, jadi kadang kalau misalkan kerja, karena ruang lingkupnya kan mayoritas orang Bali, kadang keselip-selip bahasa Bali. Kalau kita baru pertama kali tuh kayak bingung, celingak-celingok ngomong apaan. Beda banget berarti dong. Iya, tapi enggak sih, orangnya welcome, asik-asik orangnya. Welcome, asik-asik. Oke. Tapi lu kan memang punya basic untuk hidup di sana, karena pertamanya itu bukan pertamanya sih, basic dasarnya itu dia kan sekolah perhotelan. Nah, kalau misalkan buat yang non perhotelan school gitu, tapi pengen misalkan bisa untuk merantau ke Bali, bisa nggak? Bisa banget lah, kenapa enggak? Yang misalkan lulusan kita bahas dari lulusan SMA dulu deh. Kira-kira bisa nggak gitu? Karena kan mungkin nih pada zaman lu itu masih apa ya? Kalau gue bisa bilang, setiap zaman itu pasti berbeda, peraturan tuh pasti berbeda, dan juga mungkin pada zaman itu lu 5 tahun lalu masih bisa yang namanya SMA masih bisa, mungkin sekarang more difficult than you think gitu. Tapi menurut lu masih ada harapan atau kesempatan gak sih buat orang-orang yang misalkan lulus SMA mau merantau ke Bali tapi dia cuma lulusan SMA gitu? Sangat banyak. Kalau chance sangat banyak, karena ladang pekerjaan juga banyak kan. Kalau sektor perhotelan biasanya untuk yang bagian-bagian misalkan kayak ini ya, kayak entry levelnya gitu ya, entry level, itu biasanya kita nggak mesti harus pakai ijazah diploma atau sarjana gitu. Jadi kalau untuk yang entry level kayaknya masih bisa sih kalau mau masuk, even bintang 5 juga masih bisa, dan bisa dapat jenjang karir juga bagus gitu. Gitu. Kalau di sana ya, sepengalaman gue kayak gitu. Jadi ya gue juga nonton beberapa vlog orang gitu, bahwa mereka tuh tinggal di sana juga mostly karena nekat, itu satu. Dan yang kedua itu mereka cari kerja walaupun mereka lulusan cuma SMA tuh bisa karena basically mereka itu ngelihat dari skill. Basically memang dari pertama skill, kedua experience. Yang dicari kayak gitu. Biasanya kalau perhotelan kayak gitu. Itu kan perhotelan. Maksudnya kalaupun dia pengen masuk perhotelan tapi nggak punya experience gitu, ataupun misalkan deh dia lulusan taruhlah D3 gitu. Tapi bukan perhotelan, beda gitu. Tapi pengen coba kerja di hotel. Bisa banget. Intinya cuma lu mau kerja apa enggak, gitu aja dulu. Yang penting kalau di interview itu dilihat niatnya, lo mau kerja beneran serius mau kerja di hotel apa enggak. Biasanya sih bakal diterima. Willing to learn aja. Willing to learn. Kalau English menurut lu is a must atau enggak? Is a must lah, karena kan mostly guest kan kita international kan, dari segala macam negara ada. Terus juga nggak cuman karena kita kerja di hotel ketemunya bule-bule, nggak juga, kadang tetangga kita juga bule, mereka kan udah hidup bareng sama kita gitu, ibaratnya udah kayak ya sama kayak warga biasa aja, mereka juga sama kayak kita, hidup berdampingan gitu. Jadi ya kayaknya is a must banget sih kalau untuk English.
at least bisa ngobrolnya, bisa ngobrol. Oke. Berarti chance itu buat semua orang bisa lah ya, hidup di Bali itu semua orang tuh bisa. Iya, sangat bisa. Kalau lo, apalagi kalau lo suka adventure, lo jiwanya emang jiwa perantau gitu ya, yang pengen hidupnya nomaden gitu. Nomaden apa sih? Nomaden, pindah-pindah tempat. Kayak gitu, gue saranin sih nggak jadi masalah ya. Bali it's a good option. Tapi ada nggak sih yang buat lo kayak pengen pulang gitu? Itu kan dari tadi kita ngomongin tentang baiknya Bali nih. Oke, yang kayak bikin lo kayak gak kerasan gitu kan, gak kerasan. Iya, kayak ya apaan sih, iya kayak bikin gak betah tuh apa sih gitu? Yang Mostly gitu. Yang menurut lo, karena kan pasti walaupun lo bisa langsung beradaptasi langsung gitu ya. Langsung sih, itu juga proses. Iya, karena justru karena itu kan, walaupun lo nggak bisa langsung beradaptasi langsung sama kehidupan di Bali, pasti ada dong yang pertama kali gapnya yang lo harus pelajarin. Kok kayak gue nggak suka nih di sini kayak gitu. Menurut lo apa gitu yang bikin lo kayak gitu tuh apa gitu? Karena kan kita kan sama-sama dari Jawa gitu kan. Dari Jawa gitu, pasti kan mostly banyak dong orang Jawa yang pengen misalkan merantau ke Bali atau ke orang lain gitu yang dia tahu nih culture gue ternyata beda gitu, misalkan gue nggak sukanya begini nih yang di sini kayak gitu. Kalau shock culture tuh pasti ada kan, pasti ada. Cuman gue nggak mau gamblang. Gitu, tapi cuma pasti ada. Cuman yang penting ya kita gimana aja bisa membaur lah, ya kan namanya kita juga merantau ya, kita kan nggak bisa dong menyamain kebiasaan atau budaya kita yang misalkan di Jakarta kita mau bawa ke Bali kan nggak bisa. Kalau kita udah merantau ke suatu tempat ya kita harus membaur dengan kebudayaannya mereka, harus mau bergaul juga, harus mau belajar juga budaya-budaya mereka. Toleransi harus dijunjung tinggi banget kayak gitu, mesti ngerti kita emang bukan orang sana, jadi ya kita yang harus berusaha membaur gitu kalau misalkan kita merantau gitu, nggak cuma di Bali doang. Gitu. Gitu. Tapi kultur tapi pasti ada. Iya, pasti ada. Oke. Ya, yang kayak penting makanannya kan kadang kita kangen ya makan ketoprak, gado-gado. Nah, di sana kan agak beda ketopraknya. Beda. Ada tapi beda terus jarang. Iya, yang penting gimana cara kita ngadaptasi aja sih ya, gitu ya, beradaptasi gitu. Karena kan emang ibaratnya lu tinggal di di tempat orang. Iya, tempat orang, wilayah orang gitu, beda-beda. Ya kan dia kan juga udah gue suka. Ayo lu kapan mau ke Bali? Iya sih. Kapan lu mau ini kerja di sini? Iya. Udah keburu guanya pulang. Ya. Tapi ada nggak sih bidang lain selain perhotelan kalau mau kerja di Bali itu? Menurut lo? Ya memang karena Bali itu kan memang identik sama pariwisatanya kan, alamnya kan. Jadi emang mostly pekerjaan paling banyak vakansinya di pariwisata, bidang perhotelan. Tapi kalau yang lain sih, kalau kayak perkantoran gitu sih enggak. Jarang. Ada tapi jarang. Ada tapi jarang banget. Kebanyakan ya kayak WO itu banyak, wedding organizer, terus kayak ya udah kayak tour guide, terus ya udah selebihnya ya sektor perhotelan, pariwisata. Oke. Daerah mana yang menurut lu bener-bener enak buat kerja di situ, kerasan gitu buat kerja di situ? Ya mostly ya, tapi gue tahu maksudnya setiap orang pasti punya kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin kalau ada yang kayak benar-benar suka keramaian dan juga benar-benar suka mobilitas tinggi. Kalau di Bali mungkin cocoknya kerjanya di daerah Denpasar karena kan ibu kota, jadi banyak banget gitu keluar masuk ibaratnya Bali gitu, atau enggak yang pengen lebih chill misalkan daerah Canggu kah atau dari mana gitu. Tapi menurut kalau lu sendiri tuh berdasarkan bukan juga kepribadian ya, mungkin lebih kepada kayak yang lu suka gitu kerjanya, kerasannya di daerah mana gitu. Kalau gue karena
gue suka keramaian, tapi kalau udah di rumah sukanya kesepian. Sukanya sama Jovi. Gue nggak ngerti ya mungkin ada dia, lu maunya apa sih? Gak jelas anjir, gak jelas. Oke. Nggak, kalau gue kalau kerja sukanya di daerah Legian Seminyak, karena enak rame, terus apa ya, enak aja sih, rame, banyak tempat tongkrongan dekat mall. Karena kan kita dulu anak Jakarta kan sukanya nge-mall ya, jadi sukanya yang deket-deket mall. Karena jauh, kalau gue dulu tinggal di Nusa Dua, mall nggak ada di Nusa Dua. Jadi gue harus ke situ. Gila. Tempatnya jauh. Dia tuh di Nusa Dua tuh udah kayak ya, dulu mah masih, ya kan? Dulu mah masih sepi, masih lu tau lah, hantu. Masih sepi. Kalau sekarang kan udah maju, udah ada kafe-kafe, udah ada. Tapi lu belum pernah ya kerja di daerah kayak Ubud gitu? Ubud Ubud belum pernah. Sempet dapet tawaran tapi kayaknya enggak deh, karena gue nggak suka kalau untuk kerja sepi-sepi gitu kan. Kalau resort kan gede banget, kita mesti siang atau sore, ntar pulangnya malam jam 10 kan agak ngeri juga. Walaupun sih sebenarnya aman. Ngeri apa? Aman. Ngeri begal kah atau ngeri hantu kalau gue? Gue tahu sih dia penakut. Jadi kalau yang penakut jangan coba-coba ya tinggal di daerah Ubud sana gitu. Enggak sih, yang lebih serem tuh misalkan daerah Kintamani, tapi juga jarang sih ada hotel di sana. Kenapa di Kintamani? Iya karena jauh banget, kan lu udah pernah kan ke Kintamani? Jauh banget dari kota. Kintamani, gunung. Ntar gue tulis di sini, kita debat. Lu masa nggak tahu sih? Kan kita waktu itu mau ke Kintamani gak jadi libur lebaran gara-gara jadi nuris doang. Gara-gara saking padatnya Bali. Iya, males banget. Kalau tips kalau misalkan mau ke Bali jangan pas momen liburan. Kalau bisa ambil cuti di low season, jangan di high season, karena Bali jadinya rame kayak Jakarta gitu. Kurang enak kalau untuk nikmatin weekend getaway gitu ya, misalkan mau ke Bali kurang enak. Tapi kesulitan ini mungkin pertanyaannya nggak makna sih. Gak maknanya dalam artian kesulitan gak sih lo dapet teman pada saat udah sampai di sana gitu. Karena jadi gini, pengalaman gue pribadi entah kenapa ya, kan sama-sama pernah merantau nih. Lu kan merantau tahun 2012. Iya, 2012 akhir. Iya, pokoknya gue juga sempet merantau ke ini kan, ke Kalimantan, Bontang. Dan itu namanya udah serem, udah ya itu lebih jauh lagi lah dibanding Bali gitu. Lebih parah. Lebih parah lah pokoknya. Dan di situ gue sempet susah banget gue dapet temen. Ya, dan jangan curhat dong, Bu. Iya, enggak, maksudnya di sini enggak, mungkin maksudnya takutnya kalau yang mau merantau ke Bali itu nanti takutnya mengalami hal kejadian yang serupa gitu. Takut nggak punya teman gitu. Iya, karena kesepian banget, karena beda lagi, culture-nya beda. Mungkin di situ gue belum bisa adaptasi gitu loh. Tapi susah nggak sih kalau di sana, kalau di Bali tuh buat dapet teman? Yes, menurut lo gitu? Menurut gue nih, kalau masalah temen ya, tergantung kitanya sih. Emang lo suka bergaul apa enggak gitu. Maksudnya kalau masalah kayak gitu sih, kalau buat gue pribadi bukan menjadi suatu kendala ya kalau gue mau merantau, karena gue orangnya ya bebas saja, independen aja gitu. Idealis aja, mau berteman oke, nggak berteman ya udah. Yang penting intinya nih kita balik lagi ke topik bagaimana kita mau merantau di Bali ya. Oke. Jadi bener-bener kalau misalkan lo mau ke sana itu butuh perencanaan banget atau enggak sih sebenarnya? Bener-bener butuh perencanaan nggak sih? Karena kan ibaratnya kayak gue mau tinggal di Bali nih, oke, gue ngerantau, gue harus nyiapin duit buat hidup sekian, gue harus dapat kerja sekian, gini gitu. Menurut lo itu butuh banget atau enggak? Karena mostly kan banyak juga yang cerita bahwa kalau misalkan ya udahlah gue ke Bali aja dulu gitu, Bali aja dulu, yang penting dapat kerjanya belakangan gitu. Dan mostly juga mereka ngakuin bahwa itu salah gitu. Jadi ya kalau gimana? Kalau menurut gua ya perencanaan udah pasti perlu ya. Cuman
kadang sesuatu yang terlalu direncanakan tuh ujungnya nggak enak juga gitu. Terlalu banyak yang dipikirin sampai akhirnya lo lupa untuk fighting gitu loh, lupa untuk maju gitu. Jadi cuman ketakutan yang ada di dalam pikiran sebelum lo beneran kesananya udah langsung tumbang gitu, maksudnya langsung kayak apa ya, nyerah duluan. Belum perang udah nyerah gitu. Ibaratnya impulsif lah ya, kebanyakan pikiran nggak ada action jadinya. Ya apa, direncanakan boleh, tapi ya take action juga. Jangan cuma lo, iya nih gue pengen ke Bali nih, apa yang perlu gue lakukan, apa yang perlu gue siapkan, gue list ini apa yang sekiranya kemungkinan buruk akan terjadi kalau gue merantau, lo list. Tapi karena lo terlalu fokus di kemungkinan buruknya, akhirnya lo nggak menerima tantangan untuk bisa untuk bisa merantau kan. Sayang juga ya. Apalagi masih muda. Kalau masih muda menurut gue salah satu hal yang penting adalah merantau, karena di situ lo banyak banget pelajaran, lo bisa lebih mandiri. Baru gue mau nanya itu loh, iya, maksudnya dari lo ngerantau ke Bali itu sendiri, apa sih pelajaran yang lo bisa dapat gitu buat setelah 5 tahun? Gak mungkin kan lo 5 tahun di sana nggak dapet apa-apa gitu. Nah itu apa aja yang lo bisa dapat dari lo ngerantau? Banyak banget. Describe seperti describe kakak. Apa nih contohnya kayak gimana? Ya apa aja yang lo dapat gitu selama lo ngerantau tuh apa gitu? Ya gue jadi lebih hidup mandiri, gue jadi lebih tahu tolak ukur gue lebih tahu capability diri gue sendiri kayak gimana, sejauh mana sih gue bisa hidup sendiri gitu, mandiri gitu, tanpa ada bantuan orang lain. Terus menghargai setiap jerih payah gue, karena kan susah ya kan, kita kan di sana hidup sendiri, sakit sendiri, kalau lagi sedih ya sedih sendiri gitu. Itu gimana kita handle emosi kita, terus jadi lebih toleransi, jadi lebih peka gitu, lebih peka sih terhadap keadaan, situasi orang kayak gitu sih. Merasakan susah juga ya, merasakan susah kayak misalkan susah kalau waktu itu kan gue sempet kuliah juga kan di situ kan, ngerasain susah makan, cari makan kayak gitu gue udah alamin semua. Jadi banyak banget pelajaran berharga yang gue dapat selama gue merantau, nggak cuma di Bali, di Jogja juga sama, banyak. Tapi lu lebih prefer kalau misalkan suka merantau tuh ke Bali atau ke Jogja? Bali sih, karena kan udah lebih lama, terus emang gue udah kerasan juga kan sana, udah banyak teman-teman yang gue anggap keluarga juga di sana. Gue punya keluarga, gue punya teman yang gue anggap keluarga juga di sana. Berarti advice lu buat yang mau merantau ke Bali apa aja? Advice gue, mau kerja nggak boleh milih-milih kalau merantau. Iya sih, itu kenapa ya? Itu maksudnya apa tuh? Gak boleh milih-milih itu maksudnya gimana tuh? Ya karena kan lo mau bertahan hidup, lo mau survive. Kalau lo pilih-pilih sedangkan lo nggak dapet pemasukan, gimana lo mau survive gitu. Maksudnya jalanin aja dulu apa yang ada. Nanti dengan seiring berjalannya waktu juga lo bakal ketemu sendiri gitu loh. Apa yang lo mau tuh bakal ketemu sendiri gitu. Intinya lo merantau ya lo harus tahu dulu lah, ikutin alurnya dulu. Kita kan nggak pernah tahu daerah ini kayak gimana, culture-nya kayak gimana. Oh, setiap daerah itu pasti beda-beda? Ya beda dong, setiap daerah tuh pasti beda. Etos kerjanya kayak gimana, lo nggak bisa nyamain etos kerja di Bali sama di Jakarta. Enggak, what I mean is kerja pada saat lu misalkan daerah Nusa Dua sama Denpasar atau itu sama atau memang berbeda? Sama aja. Sama aja mirip-mirip. Cuman kan etos kerja dari tempat lo sebelumnya, di daerah sebelumnya, misalkan lo kan sekarang kerja di Jakarta. Yes. Lo nggak bisa bawa etos kerja lo di Bali karena udah pasti berbeda, secara culture aja udah beda gitu. Ceritain dong. Misalkan etos kerja yang misalkan dalam pengalaman kerja tuh kayak gimana? Contohnya gitu. Kalau gue kan misalkan ya lo, karena gue kerja di salah satu bank ya, jadi kayak di situ sih
tergantung sama atasan lu seperti apa sih kalau menurut gue. Kalau atasan lu santuy gitu, enak gitu, ya mungkin juga ngaruh juga ke lu gitu. Ada yang beberapa yang mungkin bisa kerja di situ, maksudnya etos kerja dengan etos kerja yang pimpinan seperti itu. Dan juga kan gue walaupun nggak cuma di bank, gue ada juga di salah satu perusahaan swasta lainnya gitu, perusahaan manufaktur, itu juga menerapkan bahwa nggak bisa sebut merek ini. Jangan jangan dong, nggak boleh ya kan. Maksudnya di situ gue kerja di perusahaan salah satu perusahaan swasta, ternyata beda juga gitu metode cara kerjanya mereka gitu. Ibaratnya bosnya mereka itu nggak santuy gitu kayak sekarang gue di sini gitu. Nah kalau itu kan lebih lu membahas lebih ke relationship-nya aja kan, antar pekerja gitu kan, antar atasan dan bawahan. Itu sama aja kalau di setiap perusahaan lo, walaupun lo pindah-pindah juga bakal ada tuh gesekan kayak gitu. Cuman maksudnya kayak lebih ke budayanya. Iya kan, budaya orang-orangnya, gimana lo membaur sama orang-orangnya, gimana lo mau kerja sama nih dalam satu tim kan beda sama di Jakarta sama di Bali kan beda. Iya maksudnya lebih ke arah kayak gitu kah? Kalau misalkan perbedaannya gitu antar daerah atau bukan gitu, atau beda lagi gitu? Lebih ke culture-nya. Lebih ke culture-nya. Iya, contohnya tuh pendekatan culture-nya. Pendekatan secara culture, secara budaya. Gitu. Contohnya tuh seperti apa? Ya contohnya kayak misalkan kayak komunikasi kan kadang kita suka nggak tektok gitu antara orang baliknya gitu sama kita, kadang suka nggak, atau bulenya sama kita. Enggak sih, kalau bule sama aja asalkan lu bisa bahasanya sih. Cincai lah. Lebih kayak gitu lah. Oke, sebelum kita tutup pembicaraan ini, what's your advice for any other young people who wants to go to Bali for work? Itu pertanyaan dari hati gitu ya. Yes. Ini kayak ada ancer gitu ya. Oh yes, of course. Yes of course gitu. Karena kan ibaratnya kalau gue ya pribadi ya. Nah kalau dia orangnya terlalu banyak mikir itu satu. Dan yang kedua, gue sama dia bedanya kalau lu tuh terlalu banyak merencanakan. Kalau gue tabrak aja. Karena gini loh, mostly ya yang gue pelajari ya, dari gue kecil itu walaupun di sekolah itu karena beda kan, di sekolah diajarkan apa gitu sama guru dengan life what goes gitu, maksudnya hidup lu tuh mau dibawa kemana kayak gitu kan, itu pembelajaran yang sangat berbeda gitu. Dan kalau gue basically gue dulunya itu seorang atlet, jadi didoktrin untuk selalu semuanya tuh bukan merencanakan, terencana, berproses dan harus tepat sasaran gitu loh. Ya kan? Jadi makanya dimana di kuliah pun kan seperti itu. Kalau kuliah itu kan lu mesti ibaratnya semester 1, semester 2 ya lu harus lewatin tahap-tahapan itu, apalagi lu pada saat skripsi. Nggak bisa lu langsung bikin misalkan dari bab 1 sampai 5 lu bikin bab 4-nya doang, itu mustahil. Karena lu nggak tahu gitu. Jadi kayak harus benar-benar terinci semua, terdata gitu misalkan, dan basically kalau misalkan kuliah itu kan berdasarkan data. Jadi kayak gue pengen tahu gitu datanya, kalau kita mau tinggal di Bali itu gimana sih, apa aja sih advice dari orang-orang kita kumpulin jadi satu, makanya jadi pemikiran buat kita, buat masukan buat kita juga kayak gitu. Kalau dia kan ya udah pum gitu, beda sama gue ya, gitu. Gue tetap mikirin juga, tapi kalau gue orangnya emang percaya proses, jadi gue menikmati proses gitu. Kadang orang kan kayak misalkan lu udah keburu takut duluan, takut ini, takut itu. Kalau gue enggak, gue menikmati proses. Jatuh bangunnya gue nikmatin aja, karena gue tahu lah proses ya segala macam bentuk kerja keras kan nggak akan pernah
ini kan membohongi hasil kan. Yes. Kayak gitu sih. Kalau Yes. gue lebih ke kenapa gue suka merantau dan kenapa gue berani pada saat itu. Di umur gue yang juga masih muda. Iya, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 22 apa 20 tahun deh pokoknya. Masih umur 20-an. muda kalau umur segitu masih Ya gue reckless. juga masih muda. Iya, Gitu saat sekarang. itu gitu. Enggak, sekarang juga masih muda. Nggak, no. ini udah bahasannya tuh udah agak Udah ini ya. kayak ini ya. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Oke. Apa nih? Lo mau nanya apa nih ke gue? Gue mau nanya, ini pembahasannya masih tetap ini nanti part 2 aja ya. Apa? Nih, Apa? lu pilih Oke. questions of life. Oke. Satu doang tapi pertanyaan. Questions of life. Lu mesti milih, nih ya, dengar baik-baik, lu mesti milih questions of life. Pertanyaan satu doang. Terus gue harus milih apa? Anjir. Enggak kan ada dua udah ada dua jawaban. Lu pilih mau yang mana? Lu pilih. Gue bingung sama lu. Enggak, udah denger aja. Oke. Gue disuruh diem. Pilih poli apa nyanyi? Aduh. Wah, anjir. 1, 2, 3. Nyanyi. Nyanyi. Oke. Wah ya berarti fans polinya aduh. Enggak, gue Jangan nggak patah hati ya. Enggak, gue nggak punya fans. Oh, lu nggak punya fans. Gue Lah, nggak itu punya yang fans. ini Kacia, salam dari Bontang. Kacia, salam. Jijik banget. Enggak. Itu enggak pernah. Kan dulu lu pernah kayak gitu. Kacia, saya dari Bontang. Apa Tapi dari itu udah mana? melupakan semua itu 2 tahun lalu. Itu udah pada ini ya. Udah pada minggat udah pada minggat sama pemain-pemain yang lebih baru. Karena gini, ini gue curhat sedikit ya. Aduh, nggak usah deh, udah lama deh. Jangan deh. Ya udah ditutup aja kalau. Tetep aja, jadi itu ya intinya kalau yang mau merantau ke Bali, intinya lu nekat deh. Ibaratnya kalau Sule, iya kalau Sule sama Andre bilangnya nih kalau dia lagi ngelawak. Lu jangan kayak gitu nanti terus statementnya ke orang, oh iya nggak apa-apa merawat ke Bali mesti nekat. Enggak, itu gak cuma kita doang kalau misalnya kamu bikin kayak gitu. Kalau lu search di YouTube, rata-rata mereka semua ngomongnya gitu loh. Iya, mesti. Ibaratnya nekat dulu. Nggak ada yang bilang ngerencanain dulu, nggak ada. Enggak. No guys, no. Nggak ada yang bilang, iya lu tuh harus begini, nggak ada. Ibaratnya niat. Semua berawal dari niat. Semuanya berawal dari niat. Kalau nggak niat nggak akan bisa kesana, nggak akan. Kalau lu nggak takut sama kalau lu takut sama yang namanya challenge, tantangan gitu kan, dan senang berada di zona nyaman, gua nggak saranin sih untuk kayak merantau gitu. Nah itu ya, Lu itu ya. gitu kan? Yes, kayak gue. Lu kan cinta banget sama Bekasi kan? Anjir, enggak lah. Enggak juga sih. Ya karena itu life childhood gue semuanya di situ. Ya emangnya gua enggak. Enggak lah. Emang gua di mana? Wah. Jadi itu aja ya, pembahasan kita. Kita udah ngebahas apa aja tadi semuanya tuh. Lu pertama kali datang ke Bali lu ngapain, niat awal lu mau kesana apa aja, terus juga biaya kos. Maksudnya biaya selama lu hidup di Bali itu apa aja. Pokoknya dibongkar abis gitu. Terus juga kerjaan yang bisa lu masukin apa aja, apalagi tadi apa? Iya, pokoknya untuk yang misalkan baru lulus SMA mau merantau mau ke Bali, kalau lo nggak keberatan untuk bisa berkecimpung di dunia pariwisata atau perhotelan, silahkan. Sangat baik banget, kesempatan sangat terbuka lebar banget untuk mereka-mereka yang fresh graduate di sana gitu. Ya, terus apalagi tadi skill apa aja kerja pada saat lo mau kerja di Bali ya kan? Iya. Ya, nggak cuma bahasa Inggris is must. Harus. Kalau di hotel harus bisa. Biar dikata lulusan SMA minimal lu bisa bahasa Inggris lu aman. Minimal lu bisa ngomong dikit-dikit dan ngerti apa yang orang ngomongin. Little yes I can. Itu nggak bisa, oke? Itu nggak bisa, no. Iya gitu. Gue aja belajar bahasa Inggris TOEFL belum tentu gue conversationnya bagus. Ya, penting
practice and practice. Oke. Terus juga gimana bisa dapat kerja ya, pokoknya semuanya udah kita kupas gitu di sini. And I hope you like it, like this video. Terima kasih sudah membongkar-bongkar segala inian saya. Ya, kehidupan dia yang dulu di sana. Dan jangan khawatir. Abis ini kita akan masak bersama aku. Mau siapa? Lu juga siapa? Udah itu aja ya. Thank you for you guys. Thank you for watching. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ada yang bisa diserap jadi inspirasi untuk semuanya. Yang mau merantau ya, nanti niat, tekad niat. Hoba. Gus. Oke. Udah itu aja. Thank you for watching this video. Okay, thank you for watching this video. I hope you like it, and don't forget to like, comment, and subscribe, and nyalain notifikasi kalian kalau emang kalian suka video ini. And see you guys on my next video. Goodbye, and stay safe karena sekarang lagi corona. See you and kiss bye.